Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yudi. Juga untuk Dr. Ari sebagai Ketua Perhimpunan, Prof. Budi Wiweko untuk Sekretaris Sekjen di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, saya nimbrung gitu ya di sini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi sedikit manfaat. Jadi sesuai dengan yang dimintakan adalah penanganan neonatus dengan COVID-19. Ini adalah outline dengan waktu yang saya kira pendek gitu ya, Dr. Yudi. Yang vertical transmission tadi sudah sangat luas dibicarakan, jadi saya singkirkan. Jadi beberapa mungkin yang sangat berkaitan dengan neonatusnya. Di sini ada setting up birthing room, ada precaution, ada neonatal resuscitation, newborn care, breast milk feeding, bagaimana memastikan diagnosisnya, dan post discharge care. Di sini tadi juga sepintas sudah saya ambil, emang ini dari POGI sebenarnya. Di sini bahwa memang saya lihat walaupun tadi dianjurkan untuk sesar, tetapi semua mungkin sepakat tidak ada larangan sebenarnya untuk vaginal delivery, walaupun tadi ada risiko untuk penularan lewat feses dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa sesar itu seyogyanya di ruangan tekanan negatif, tetapi POGI sendiri sudah memberikan modifikasi, bisa mematikan AC kalau kita tahu tidak semua fasilitas kesehatan punya OK dengan tekanan negatif. Nah sekarang spontan labor itu sudah dicantumkan di situ gambarnya dari POGI, saya ambil juga ini, dan memakai level 3 precaution. Ini saya berikan garis tebal di sini. Jadi menurut CDC sendiri bahwa bila mana kita tahu bahwa APD ini tidak mudah, termasuk di rumah sakit tempat saya bekerja, di Rumah Sakit Cipto ini kadang-kadang berantem, banyak berantem dalam tanda petik. Jadi tidak usah, buat teman-teman mungkin tidak usah sedih, khususnya ini saya bicara tentang dokter anak, masih direkomend untuk menggunakan level 2. Sini tadi cukup jelas ya, ada gown, kemudian bajunya, ada sepatu, mungkin pakai cover shoes, mungkin pakai glove ya, pakai kacamata, pakai topi. Jadi ini pun masih oke. Karena kita tahu bahwa sebenarnya yang bayi atau neonatus itu positif itu berapa sih? Saya sendiri nggak ketemu tuh di sini, nggak ada. Jadi ini setting up of birthing room, maupun itu katakanlah seandainya terpaksa spontan ataupun juga sesar, tetap kalau kita lihat gambarnya itu pakai yang level 2 masih oke. Masih oke. Tentunya di ruangan, yang penting di ruangan tempat dilahirkan bayi itu jangan penuh sesak gitu ya. Yang perlu betul yang hadir. Kemudian kalau memang nanti perlu tindakan khusus ataupun intubasi, bayinya kurang baik, tentunya bisa ada bantuan dari luar. Transport juga seperti itu. Nah ini khusus tentang resusitasi, tidak ada yang berbeda ya, cuma kita sekarang pakai baju pelindung ya. Cuma di sini memang ketika saya coba mencari tidak ada yang menganjurkan untuk delayed cord clamping ataupun skin to skin contact. Ruang resusitasi bayi bisa berada satu ruangan dengan ibunya, tetapi dikasih jarak. Ya, kalau bisa dikasih curtain di situ, atau mungkin di luar ruangan. Nah, hati-hati buat teman-teman yang kalau bayinya kurang bagus harus disuction, ya kan?
Suction itu sebenarnya di dalam resusitasi neonatus tidak rutin. Tidak rutin. Kalau bayinya itu aktif itu artinya ada gerakan tonus ototnya baik, apalagi ada nangis, tidak usah gitu. Ya, saya masih melihat beberapa praktek, mohon maaf, biasanya asisten dari operator itu masih seneng banget gitu loh nge-suction. Sekarang mudah-mudahan ya kan ini juga menjadi suatu peringatan buat kita, jangan mudah suction gitu. Kalau memang benar-benar harus suction, ya kita kan sudah tadi pakai pelindung kacamata, pakai N95, jadi kayaknya aman gitu ya. Aman kalau memang harus. Nah, kemudian seringkali teman-teman kita butuh early CPAP. Nah, ini early CPAP, tolong mungkin yang berbeda adalah pada waktu kita memberikannya itu harus betul-betul sealed supaya tidak ada aerosol yang keluar gitu ya. Kemudian kalau kita mau membersihkan mulutnya, jangan lupa matikan dulu CPAP-nya itu. Jadi jangan CPAP-nya itu tetap berfungsi, tapi kita singkirkan dulu. Gitu. Nanti ini meningkatkan penularan secara aerosol. Ini tadi neonatal transport sudah, jadi cukup pakai level 2 itu boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan newborn care? Jadi ada pertanyaan yang masuk kepada saya juga, sebaiknya kita semua sepakat apakah bayi yang lahir dari ODP, PDP ataupun ibu yang confirm itu dipisahkan. Jadi dari bayi yang sehat. Kemudian juga dipisahkan dari ibunya. Dipisahkan, kemudian secara temporary ya. Nanti ke bayinya secepat mungkin tentunya sesudah bayi itu stabil kita mandikan supaya kemungkinan yang kalau toh ada menempel di kulit itu bisa segera dibersihkan. Kemudian apakah bayi ini kalau kita lihat di sini kok ini bayinya sehat nih ya, tapi pakai facial. Ini kenapa? Kami terus terang di Rumah Sakit Cipto pakai. Mengapa? Karena walaupun tadi sudah pembicara terdahulu mengatakan tidak ada transmisi vertikal, betul, ya kan? Tapi 1-2 kasus itu ada juga yang bilang ada IgM lah positif, ada ini. Jadi daripada menimbulkan kegaduhan, ya kan? Nanti terutama perawat ini takutlah ini, belum lagi dokter jaga. Ya udah, saya bilang pakaikan face shield itu supaya kalau bayinya bersin, bayinya nangis gitu ya. Jadi droplet infection itu tidak terjadi. Tetapi tentunya face shield-nya ini harus dijaga betul-betul, jangan sampai bayinya nanti nggak bisa nafas ya. Nah, kemudian jangan lupa juga walaupun bayi itu terlihat bagus, kan bayi itu buang air besar gitu ya. Nah, tetap ini materialnya itu harus ditempatkan di tempat khusus, kemudian dibuang dengan secara khusus, walaupun kemungkinan besar negatif. Nah, apakah bayinya harus dirawat di ruang bertekanan negatif? Kalau ada, tetapi ketika saya tanya, apakah ada semua rumah sakit itu punya cukup tekanan negatif? Tampaknya tidak gitu. Nah, jadi ini juga salah satu ya yang kalau bayinya bagus mungkin tidak usahlah. Kalau toh mau masih takut boleh pakai face shield. Kalau yang bagaimana dengan di ICU? Di ICU kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak ada jangan berkecil hati karena bayi itu kan juga dirawat sebenarnya di inkubator. Di inkubator dengan memperhatikan beberapa precaution. Nah, ini tentang breast milk feeding. Memang tadi disebutkan oleh pembicara terdahulu ada yang
mungkin unit ataupun juga yang memperbolehkan breastfeeding langsung buat ibu yang sudah merasa sehat. Tetapi ini kayaknya banyak yang kurang menganjurkan. Nah, kalau toh memang mau, ini tentunya harus menggunakan masker ibunya, harus cuci tangan dengan benar, ya kan? Kemudian beberapa permukaan meja, kemudian dan sebagainya di sekeliling ibu dan bayi itu harus benar-benar dibersihkan. Saya cuma ingin menggarisbawahi di sini bahwa memang tidak ada yang melaporkan bahwa virus ini ditransfer ke air susu. Nah, tetapi bagaimana dengan ibu yang mengkonsumsi antiviral? Sedikit sekali yang memberikan data tentang ini. Jadi kalau toh ibu itu akan memberikan tadi ASI-nya, kami lebih prefer ekspres, ya, jadi dipompa. Nah, kemudian diberikan oleh caregiver yang memang sudah dipastikan sehat negatif. Nah, hanya pompanya ini harus dibersihkan. Dibersihkan boleh pakai sabun, ya, sabun cuci biasa itu bagus. Kemudian diterima oleh caregivernya. Di sini kalau di rumah sakit kami itu oleh pramusaji, yaitu dia pakai sarung tangan, menerima botolnya, kemudian botolnya itu harus dilap, didesinfeksi dengan cara tingkat tinggi. Apa itu tingkat tinggi? Jadi 1 liter air masak, ya, kemudian ditambahkan dengan 10 ml klorin. Itu pengencerannya, kemudian dilap supaya tidak ada yang menempel di botol susu itu. Ya, jadi ini mungkin tadi sama, ya, ibunya. Kemudian bagaimana newborn viral testing ini juga ramai, ya, karena banyak keterbatasan. Di kami itu masih mengikuti, alhamdulillah masih mengikuti anjuran dari WHO, yaitu 24 jam itu dilakukan PCR, kemudian diulang lagi antara 48 sampai 72. Saya sampai tanya berkali-kali, ini benar nih? Ada dokter, tapi jangan tanya hasilnya. Hasilnya itu bisa seminggu. Oh, begitu. Ya. Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Nah, kalau anjuran untuk rectal swab sih tampaknya enggak, cuma nasofaring saja kalau di tempat kami. Nah, kemudian ini mungkin masukan dari PDS Patklin, ya, bila mana nanti suatu ketika, karena ini kan masih panjang, ya, suatu ketika tidak ada lagi PCR itu udah sangat terbatas. Kalau sampai hari ini alhamdulillah di kami tuh masih ada. Kalau tidak ada, mari kita lihat yang sebelah kiri saya itu pakai rapid test antigen. Saya tanya, ada di Indonesia? Nggak ada. Oh, kalau gitu rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini mungkin untuk teman-teman yang fasilitasnya tidak mencukupi, itu bisa kalau hasil positifnya reaktif dilanjutkan dengan PCR. Kalau negatif, dan seterusnya mungkin bisa nanti dilihat di situ, ya. Nah, untuk kami itu tadi PCR oke, hari pertama. Kemudian 48 sampai 72 jam kemudian diulang. Nah, kan bayinya itu gimana? Bayinya tuh kan harus boleh pulang. Kemudian bagaimana perawatan dan sebagainya. Lah, terus hasilnya kan belum ada. Nah, untuk mereka yang kita curigai, ya kan, ibunya positif, kemudian bayinya kita curigai atau hasilnya belum keluar, tapi kondisinya bagus, mereka boleh pulang. Tetapi dengan catatan khusus, yaitu setiap hari ditelepon. Sehari 2 kali ditelepon.
ke ibunya, gimana bayinya bagus. Ya alhamdulillah selama ini sih bagus. Kemudian kita beritahu bahwa yang boleh melakukan perawatan kalau bisa yang sehat, atau kalau ibunya terpaksa yang tidak ada lagi di rumah, nggak ada siapa-siapa. Nah, sedangkan ibunya pun belum keluar hasil PCR-nya, karena umumnya kalau di kami itu jadi 7 hari, 5 hari. Ya pakai special precaution tadi. Nah, untuk neneknya yang umurnya 60 tahun ke atas atau siapapun juga sebaiknya tidak dianjurkan untuk merawat. Ya, jadi kalau ibunya masih positif kuat, gitu ya. Nah, tapi udah mulai perbaikan, terus hasil belum ada itu, dan caregiver ada yang sehat. Nah, ibunya mungkin jauh-jauh jaraknya, ya kan? Boleh satu rumah jauh-jauh. Karena ini sangat penting. Ada beberapa rumah sakit yang menahan. Nanti jadi repot ini kalau ditahan nggak pulang-pulang. Nah, saya kira mungkin ini 2 slide terakhir, bahwa apakah selama pasien dirawat terpisah, kemudian ibunya juga PDP tapi tidak kondisinya tidak kritis-kritis amat gitu ya, boleh nggak datang? Ya kalau bayinya di NICU, kami tidak menganjurkan. Kan bayinya ada juga yang di NICU, walaupun belum tentu di NICU-nya karena COVID gitu ya. Nah ini tidak, kecuali ibunya itu selama 72 jam sudah tidak demam, sudah benar-benar bebas dari keluhan saluran nafas, batuk dan sebagainya, tidak ada lagi. Kemudian hasilnya negatif 2 kali berturut-turut, dan ini tampaknya impossible. Jadi umumnya tidak mengunjungi bayinya yang di NICU. Jadi sebagai simpulan di sini bahwa kami juga sepakat di IDAI, di neonatal komunitas, bahwa vertical transmission kami masih menganggap kayaknya kok enggak ya gitu. Kemudian tidak ada juga bukti ya, tadi di amniotic fluid juga ASI gitu. Nah, kemudian kenapa bayinya itu bisa kena ya, kok positif ya, tadi mungkin pembicara yang sebelumnya juga mengatakan mungkin dari ketularan dari ibunya gitu. Dari ibunya langsung, apakah melalui feses ataupun juga mungkin ibunya bersin, batuk gitu ya. Nah, karena sejauh ini kami yang PDP, ODP, ibunya pun confirm, di kami pun sama seperti di negara-negara lain, semuanya negatif. Kalau toh ada yang positif, itu karena sudah pulang, ketularan sama bapaknya, ya, karena bapaknya bandel gitu. Nah, ini Rumah Sakit Cipto, ya memang kita kebetulan punya satu gedung yang seyogyanya diperuntukkan untuk ibu anak, tapi karena masih kosong, kami dedikasikan ya kan, untuk perawatan COVID dari bayi baru lahir, ibu hamil, ibu mau melahirkan dan sebagainya. Tapi nanti untuk ibu hamil dan bayi itu tanggal 1 Mei. Insya Allah kami punya nanti pada saat itu adalah 40 ICU di sini yang bertekanan negatif dan single room. Kemudian ada 10 untuk neonatus. Mudah-mudahan ini kesampaian insya Allah. Ini saja Dr. Yudi yang mungkin ingin kami bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi saya juga diwanti-wanti dipesankan oleh teman-teman di neonatal working group, ya kan? Kamu jangan ngomong yang ngelantur katanya kan. Jangan yang susah-susah, ya kan? Yang betul-betul applicable
insya Allah mudah-mudahan applicable. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rina atas penyampaian yang cukup komprehensif. Jadi jelas disimpulkan bahwa vertical infection pada bayi oke lah, leave it lah. Karena memang kalau vertical infection sebetulnya infeksi yang kronik yang paling mungkin untuk sampai ke vertical infection. Tapi kalau yang akut seperti COVID-19 ini mungkin agak masih perlu penelitian lebih lanjut gitu. Terus kemudian jadi tentang breastfeeding udah jelas segala macam. Sebelum nanti memanggil atau mengundang teman-teman untuk bertanya, satu pertanyaan saya ingin ikut Prof. Iko. Prof. Iko. Ya, siap. Absen dulu partisipan Prof. Iko dari daerah dari mana saja supaya nanti para pembicara itu tahu berapa jauh kita ngadain webinar ini. Silakan Prof. Iko. Absen dulu. Ya, terima kasih Dr. Yudi. Kalau kita lihat tadi so far di YouTube bisa sampai 500-an, tapi naik turun. Tapi daerahnya bervariasi, ini ada dari Medan, dari Makassar, Solo, Semarang, Kerawang, kemudian Magelang, Jakarta pasti yang paling banyak. Dan yang ikut juga bervariasi, saya kira saya menyapa teman-teman yang selain dokter juga ada perawat, ada bidan, ada mahasiswa, dari stikers juga banyak, Dr. Yudi. Oke. Sekian laporan. Ya, terima kasih Prof. Iko. Pak Ketua, ada yang bisa sampaikan sebelum buka pertanyaan? Tidak, saya terima kasih sekali sama Dr. Rina atas pencerahannya. Mudah-mudahan RSM menjadi salah satu pusat rujukan di Jakarta, karena ini sebagai rujukan nasional selama ini. Terima kasih. Ini ada yang ketinggalan juga dari Kalimantan Timur, Pekanbaru, Malinau, Kaltara, ya sangat banyak ya, seluruh Indonesia mungkin. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber ini bermanfaat sebagai amal jariah kita, Dr. Rina ya. Barangkali Dr. Rina udah baca chat pertanyaan-pertanyaan bisa disarikan, atau ada yang mau langsung bertanya, silakan satu pertanyaan langsung ke Dr. Rina. Silakan partisipan kita. Sebentar, ini apa nih? Masalah facial bayi. Apakah dari IDAI tidak disarankan? Karena di rumah sakit kami masih menjadi kontroversi. Mohon ada himbauan. Dr. Yudi, ini ada yang tanya tentang facial. Facial itu tidak rutin, gitu loh. Sekarang kenapa sih pakai facial? Facial itu sebenarnya untuk untuk melindungi terhadap transmisi yang tadi aerosol. Nah, kenapa di kami memakai facial? Jadi sudah kami pertimbangkan. Ini bayinya sehat, gitu ya kan. Nah, cuma tadi ini berdebat daripada rame gitu ya, berdebat nanti kami tuh, saya ingin menggarisbawahi bahwa RSCM Dr. Ari sampai saat itu tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID, belum. Tetapi karena kami itu rumah sakit rujukan nasional, jadi banyak yang misalkan sakit diabetes, sakit cuci darah, pasca transplant ginjal, dia datang taunya COVID. Masa dia dirujuk pun nggak ada yang mau nerima. Jadi itulah yang kami perjuangkan. RSCM whatever namanya, mau rujukan kayak mau nggak, pokoknya kita nanganin yang COVID, terutama pakai comorbid gitu. Kayak comorbid itu nggak ada yang mau nerima gitu. Nah, termasuk juga bayinya prematur dari ibu yang dicurigai PDP, ODP COVID, nggak mau juga orang, gitu ya kan. Susah, jadi ya udah bikinin aja dah, gitu. Ya udah, alhamdulillah. Nah, jadi lagi tuh ke facial tadi, di kami terus terang itu kami pakai, tadi ada gambarnya karena berantem sama perawat, gitu. Kami kan kurang nih APD dan sebagainya. Ya udah.
cari jalan pintas gitu. Pakailah tuh, udah kamu aman karena bayinya nangis, bayinya bersin, dia nggak nular gitu. Apakah itu membahayakan si bayinya? Nggak juga, kan kita awasi aja gitu. Tapi kalau bayinya udah jelas-jelas di ICU, di inkubator, ya nggak usah lah, buat apa gitu. Seperti itu. Jadi selektif gitu. Bukan diharuskan, tapi selektif. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Rina. Jadi selektif ya untuk facial. Tapi yang jelas kita mendapatkan informasi dari Dr. Rina untuk ibu dengan ODP, PDP, bayinya sih intinya harus dipisahkan dari bayi sehat kalau di rumah sakit dan dari ibunya. Dan boleh pulang dok ya, cuma harus telepon tiap hari dok ya. Betul. Pulangkan kalau memenuhi persyaratan pulang. Jadi jangan ditahan-tahan. Oh, kan dia belum keluar hasilnya, jangan. Tapi ada dong perawat yang menelpon gitu, karena di Indonesia kan nggak ada ya domiciliary nurse atau siapa yang bisa keliling-keliling, nggak ada lah. Telepon aja, itu masih bagus Bu dan sebagainya. Alhamdulillah itu berjalan dok. Saya kira mungkin rumah sakit lain juga sudah mempraktekkan itu. Ya intinya pada penanganan COVID ini filosofinya jangan memberikan atau penularan pada orang yang tidak COVID kan gitu. Termasuk petugas. Jadi artinya kalau dipulangkan memang dia negatif, dipulangkan di rumah lebih aman, why not? Gitu. Dipindah ke rumah sakit nanti malah ketularan oleh petugas dan lain-lain sebagainya gitu. Kira gitu. Terima kasih Dokter